Kita lanjutkan. Ya, setelah kita mengetahui makna sunnah dan kita juga telah mengetahui makna jamaah. Ya bagus dekat-dekat ya, berjamaah ya, jangan berpisah-pisah. Kata orang yang kalau kumpulan kambing itu yang sendirian itu diterkam serigala. Tapi hadisnya lemah ya, cuma maknanya benar. Orang yang sendirian itu segerombolan kambing kalau dia menyendiri, itu yang akan diterkam oleh serigala. Kalau berjamaah itu lebih semangat dia, begitu, lebih semangat. Cuma kalau istrinya jamaah juga semangat rasanya itu. Kita lanjut. Jadi makna jamaah itu telah kita simpulkan, itu ada dua. Jamaah di bawah satu pemimpin yang sah, dan jamaah di atas satu kebenaran. Sekarang kita kumpulkan ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang apa maknanya? Apa makna dari ahlus sunnah wal jamaah? Ini ketika dia berpisah, masing-masing punya makna. Ketika dia digabungkan, maka dia akan memiliki makna yang lain. Dia akan memiliki apa? Makna yang lain. Adapun sebelumnya saya tambahkan sedikit tentang penamaan sunnah tadi. Itu berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Jadi perhatikan ya. Para ulama itu mereka menulis kitab-kitab dari zaman dahulu. Itu kadang mereka langsung beri nama kitabnya As-Sunnah. Karena mereka menggambarkan bahwa As-Sunnah itu adalah Islamnya secara keseluruhannya. Maka perhatikan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kata beliau, "I'lam, ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, was sunnah wal Islam, dan sunnah itu adalah Islam." Apa ucapan beliau? Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidaklah tegak salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya. Apa makna ucapan beliau di sini? Ucapan beliau di sini adalah bahwa sunnah itu yang diinginkan Islam secara keseluruhan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau disebut Islam, itulah juga sunnah. Dan keduanya ini tidak akan tegak. Islam itu tidak akan tegak dengan tanpa dari salah satu dari keduanya ini. Jadi keduanya harus ada. Sunnah itu adalah Islam, Islam adalah sunnah. Makanya kalau kita katakan misalnya Al-Quran dan sunnah, Al-Quran itu adalah apa yang datang dari Nabi, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan As-Sunnah itu segala yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering kita katakan apa? Al-Quran was Sunnah. Hendaklah kita mengikuti Al-Quran, artinya mengikuti apa yang datang dari Allah. Was Sunnah, dan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas maknanya? Ya. Jadi dari perkara makna sunnah ini mencakup perkara yang wajib, mencakup perkara yang sunnah, mencakup perkara yang segala yang datang dari Nabi SAW. Sekarang kita tanya, apa hukumnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki? Sunnah Nabi. Sholat berjamaah di masjid itu adalah sunnah Nabi. Apa hukumnya? Wajib. Ya, begitu. Jadi dikatakan sunnah di sini mencakup perkara yang wajib, mencakup perkara yang sunnah. Hanya sebagian orang kadang mengatakan sunnah Nabi itu perkara yang sunnah-sunnah saja. Kalau perkara yang wajib dia tidak mau terima. Katanya itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu tidak menjelaskan kesyirikan. Sunnah Nabi itu tidak menjelaskan bahwasanya Allah itu saja yang disembah, selain Allah tidak boleh disembah. Ini kesalahan. Padahal itulah sunnah Nabi yang paling pokok adalah apa? Sunnah Nabi yang paling pokok adalah mendakwahkan tauhid. Sunnah Nabi yang paling pokok adalah mendakwahkan tauhid. Yang beliau serukan kepada kaumnya,
Allah SWT utus para nabi dan para rasul untuk membawa la ilaha illallah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa ja'tanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? An ibudullah, agar mereka ini menyembah hanya kepada Allah, wa ja'tanibut taghut, dan menjauhi taghut segala yang disembah selain Allah. Makanya mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, dan Nabi yang lainnya, sama di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya Allah perintahkan mereka untuk mengatakan kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan bagi kalian selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada Nabi kita Muhammad, beliau kumpulkan keluarganya. Awal kali beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, maka naiklah beliau ke Bukit Safa. Setelah itu beliau katakan, wahai kaum, kalau saya katakan di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang kalian, kalian percaya kepada ucapanku? Iya, kami percaya kepada kamu. Karena terkenal beliau siapa? Al-Amin, yang sangat dipercaya. Maka kata Nabi, ya kaum qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaum katakan la ilaha illallah, maka kalian pasti akan beruntung. Mereka terima atau tidak? Tidak. Mereka terima atau tidak? Bahkan dicela oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Akhirnya dia dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa surat khusus untuk dirinya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb, dan seterusnya. Buka sendiri Al-Quran, buka sendiri tafsirnya. Ya? Apa dia katakan? Tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'tana, sungguh celakanya kamu ya Muhammad, hanya karena ini sajakah kamu mengumpulkan kami di sini? Lihat, dia membenci dakwah tauhid. Dia membenci dakwah tauhid, tapi asalnya dia percaya seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi ketika mendakwakan tauhid, ini yang menyebabkan mereka benci. Sama ini dakwah Sunnah wal Jamaah. Sunnah Nabi yang paling pokok ini yang beliau bawa. Sunnah Nabi yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, ini dia. Sunnah Nabi yang menyebabkan tegak langit dan bumi, ini dia. Sunnah Nabi yang menyebabkan kita selamat dan mendapat hidayah dari Allah beserta keamanan, ini dia. Tapi justru orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi membenci dakwah tauhid. Jelas ya? Membenci dakwah tauhid. Makanya sunnah itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu maknanya Ahlus Sunnah? Dan apa maknanya sekarang yang digabungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara umum memberikan gambaran tentang makna Ahlus Sunnah. Sudah kita tadi sebutkan ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa jilid 3 halaman 375, ketika beliau memberikan definisi tentang Ahlus Sunnah, kata beliau, mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa yang disepakati oleh orang-orang terdahulu, yang pertama dari kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jelas ini? Diulang. Ya, saya tidak baca bahasa Arabnya ya, atau mau baca bahasa Arabnya? Jadi bahasa Arabnya adalah, beliau berkata, nama beliau adalah Ahmad bin Abdissalam bin Taimiyah Al-Harrani Abul Abbas. Beliau mengatakan, huwa tamassuk, huwal mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah wa man ittafaqa as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Kata beliau tadi apa? Ketika beliau mendefinisikan ini, mereka ini, kata beliau, adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah. Berarti berpegang teguh apa? Al-Quran. Wa sunnati Rasulillah, dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Kemudian apa? Wa man ittafaqa as-sabiqunal awwaluna, dan apa-apa yang orang-orang terdahulu lagi awal, itu kalangan sahabat Ansar, sahabat Muhajirin dan Ansar, yang mereka bersepakat di atasnya. Alladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik bersepakat di atasnya, maka itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka mengikuti Al-Quran, seluruh
Al-Quran dari awal sampai akhir mereka ikuti, tidak mengambil sepotong-sepotong. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara sifat khusus mereka di dalam dakwah mereka, mereka tidaklah berbicara dan tidaklah berdakwah kecuali apa yang ada dalilnya dari Al-Quran. Dan mereka tidak ambil satu saja dari ayat, tetapi mereka dalil, ambil, kumpulkan isi Al-Quran, mereka pelajari, baru ada kesimpulan titik permasalahan, baru mereka sebarkan. Beda ya? Tapi selain mereka, kadang mengambil satu dalil untuk mendukung dirinya. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka asalnya membangun akidah mereka, jalan mereka, dakwah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka di mana? Mereka pelajari dulu isi Al-Quran, bagaimana tafsirnya, para sahabat mentafsirkan, bagaimana mereka meyakini, bagaimana mereka mengamalkan. Setelah itu apa yang terjadi? Dapat kesimpulan, lihat sunnah Nabi, mereka pegang sunnah-sunnah Nabi, mereka pegang sunnah-sunnahnya para sahabat, apa yang para sahabat bersepakat di atasnya. Kemudian bagaimana para imam-imamnya mengikuti para sahabat dengan cara yang baik, artinya dengan cara yang benar. Dapat kesimpulan, baru mereka berjalan di atasnya. Jelas ini? Baru mereka berjalan di atasnya, baru mereka berkeyakinan dengannya, baru mereka dakwahkan dengannya, baru mereka berakhlak dengannya, baru mereka bermuamalah dengannya. Karena itu para sahabat itu paling takut dengan riba. Orang sekarang ngaku Islam, Masya Allah, kalau disinggung riba, ustadznya tidak pernah lagi disuruh khutbah. Gara-gara apa? Ada kalimat, jangan bermain riba. Sudah, ustadz nyinggung riba, jangan lagi dipanggil itu, itu keras itu. Keras. Pak, tidak keras, Pak. Menyelamatkan kamu dari api neraka ini. Jelas ya? Tidak boleh. Nah, jadi ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Beda dengan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ambil dalil, mereka cocokkan dengan pemikirannya. Seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, ketika itu ada doa di situ ya. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalanmu yang lurus. Ini minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Disebut jalan yang lurus itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah telah beri nikmat? Nabi dan para sahabatnya. Yang mana kata Imam Malik, kalau kita ingin selamat, ikuti akidahnya orang yang telah meninggal, keyakinannya orang yang telah meninggal, jalannya orang yang telah meninggal. Siapa? Nabi dan para sahabatnya. Mereka telah meninggal, dijamin surga, dijamin kebaikan. Ayatnya kekal sampai sekarang berbunyi memuji mereka. Ini jalan golongan orang-orang yang telah mendapat nikmat ini. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai Allah. Siapa orang murkai? Orang Yahudi. Mereka kenal kebenaran, tidak beramal dengannya. Waladdallin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang Nasara, rajin ibadah, tidak berilmu. Tapi orang yang selamat tadi, mendapat nikmat dari Allah, Nabi dan para sahabatnya, mereka berilmu dan beramal. Tidaklah mereka beramal kecuali didasari di atas ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi mereka, ilmu mereka amalkan, lepas dari orang Yahudi yang berilmu tidak mau beramal sehingga mereka dapat murka. Mereka beramal didasari ilmu dulu, maka mereka lepas dari orang sesat, orang-orang Nasara yang mereka rajin ibadah tanpa ilmu. Tapi orang-orang Syiah apa tafsirnya? Ketika mereka menafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat, huwa Ali bin Abi Thalib. Dialah Ali bin Abi Thalib. Nyata-nyata sini satu, Ali satu orang kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah kau beri nikmat, mereka jamak. Ini beda. Tapi mereka itulah tadi, mereka carikan saja ayat mencocoki keinginannya. Itu sifatnya orang yang menyimpang. Kemudian yang kedua apa? Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Huwa Abu Bakar, dia adalah Abu Bakar. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, dia adalah Umar bin Khattab. La ilaha illallah. Ya? Ayat pertama, apa surat pertama dalam Al-Quran? Surat kedua lah, surat Al-Baqarah
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi. Alif lam mim itulah Alkitab. Apa tafsirnya? Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. La raiba fihi, sama sekali tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah Nabi. Hudal lil muttaqin. Al-Quran dan Sunnah ini yang tanpa keraguan padanya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang Syiah apa mengatakan? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim dzalikal kitab, itulah Ali bin Abi Thalib. La raiba fihi, sama sekali tidak ada keraguan pada Ali bin Abi Thalib. Hudal lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang Syiah. La ilaha illallah wal iyadu billah. Hah? Hebat ya? Jadi perbedaan antara Al-Sunnah, kalau dikatakan Al-Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dan jalannya para sahabat yang mereka beramal di atasnya, itu Al-Sunnah wal Jamaah kesimpulannya. Dan para ulama yang apa yang disepakati oleh para sahabat mereka ikuti, dan apa-apa yang disepakati oleh para ulama. Maka di sini dalil itu ada 3. Yang pertama dalil itu apa? Al-Quran. Yang kedua Sunnah Nabi. Yang ketiga ijma'. Ijma' ini kesepakatan, itu juga dalil. Sebab umat Nabi yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, apa kata Nabi SAW? Tidaklah berkumpul, kata beliau, umatku la tajtami'u ummati ala dhalalatin, dan umatku tidak akan bersepakat, tidak akan berkumpul di atas satu kesesatan. Ini yang betul-betul umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini definisinya. Ini banyak ya ungkapan para ulama, hanya itu tadi saya bilang waktu kita disingkat, dan setiap poin-poin ini membutuhkan muhadarah tersendiri. Ya setengah hari itu pun tidak cukup sebenarnya. Hanya demikianlah ilmu itu dibutuhkan poin-poin yang membuka wawasan kita supaya kita berpijak di atas ilmu dan pengetahuan yang kita lewati di atasnya. Baik, ini penamaan yang pertama. Jadi dakwah salafiyah itu mereka dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas ya? Apa tadi? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, salaf. Kita mengambil tema inilah dakwah salafiyah. Kenapa kita tidak pakai tema inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hah? Padahal sama ini ya, sama. Sebab Ahlus-Sunnah wal Jamaah itulah salafiyah, itulah al-ghuraba, itulah alul hadis, itulah al-Taifah atau Taifah Mansurah, itu adalah al-Firqatun Najiyah. Tapi kenapa ini? Sebab Ahlus-Sunnah wal Jamaah ini umum, banyak orang mengaku di atasnya. Tapi salafi, pikiran manusia akan jelek kepadanya. Oh itu salafi yang suka mengkafirkan itu ya. Oh salafi kelompok yang satu itu yang tidak mau berteman dengan orang lain itu ya. Oh kalau orang belajar salafi itu yang memutuskan silaturahmi itu ya. Tidak. Itulah tadi pecinta Laila tapi tidak paham, mengaku-ngaku saja, sama menuduh tapi tidak paham. Apa makan durian tidak enak, berduri begitu masa bisa ditelan? Kamu tidak tahu isinya. Setelah tahu isinya, mana orang jual durian? Nah cari itu, ya tidak. Jadi perhatikan, sekarang definisi salaf itu apa? Ketika kita mengenal salafiyah, itu bersumber dari kata apa? Sin, lam, dan fa. Ingat ya, kalimat-kalimat yang saya sebut tadi seperti jim, nun, nun. Seperti tadi apa? Sin, nun, nun, sunnah. Kemudian ini juga salaf, sin, lam, fa. Ini bukan lam, fa di sana ya. Sin, lam dengan huruf fa, begitu. Huruf fa. Jadi 3 huruf ini memiliki makna banyak ya. Cuma saya ingin ambilkan poinnya saja. Ini sudah hampir jam 3. Jam 3 kita berhenti. Kemudian setelah jam 3 nanti setelah salat asar kita sambung sedikit. Setelah itu ada tanya jawab sedikit. Baik. Jadi kata salaf sekarang. Salaf. Bukan salaf ya. Kalau salaf itu obat gatal. Ya obat koreng-koreng.
Tapi bagus juga, dia mengobati yang rusak. Sekarang ini salafun begitu. Dari sa, lam dan fa. Apa itu salaf? Kata salaf ini mempunyai dua definisi. Dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Secara bahasa ini berkata Ibnu Manzur, ini dia punya kitab khusus namanya Lisanul Arab. Artinya itu lisannya Arab. Lisanul Arab itu begini panjangnya nih, jilidnya. Pernah baca kitab begitu panjangnya? Ini bahasa Arab ini, berjilid-jilid. Saya lupa berapa puluh itu jumlah jilidnya kitabnya. Ini kitab dikatakan Lisanul Arab. Kalau kita ingin betul dalam memaknai satu kalimat dalam bahasa Arab, harus kembali kepada kitab Lisanul Arab. Inti dari kalimatnya. Kalau kamus-kamus biasa itu kadang beda ya. Itu keunikan bahasa Arab. Bahasa Arab itu menyebut onta itu apa bahasa Arabnya? Hah? Jamal atau Jamal? Kalau Jamal itu apa? Onta ya. Kalau Jamal gagah. Kalau Jamilah, itu perempuan itu, cantik dia. Bagus ya. Nah sekarang dilihat, itu onta saja dalam bahasa Arab itu ada lebih 100 penamaannya. Lebih berapa? Lebih 100 penamaan onta. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Ada namanya Ibnu Labun, ada ini. Oh, macam-macam sudah. Ada bakor. Nah, ini juga kambing juga macam-macam. Ada namanya apa? Kambing bahasa Arabnya? Gonam ya. Ada gonam, ada syat, ada ini. Beda-beda. Banyak itu bahasa Arab. Sekarang salaf. Nah, kata Ibnu Manzur di dalam kitab beliau Lisanul Arab, kata beliau, dan as-salaf juga adalah orang yang mendahului kamu dari ayah-ayahmu dan kerabatmu yang mereka itu di atas kamu dari sisi umur dan keutamaan. Karena itulah generasi pertama di kalangan tabi'in, mereka dinamakan as-salaf as-salih. Dengar tidak? Atau cuma sekedar lewat? Saya ulang ya. Jadi kata as-salaf ini belum salafinya, belum. As-salaf, salafnya dulu, belum salafinya. Kalau salafi nanti berarti ada huruf ya di akhirnya kan, nisbat tadi. Sekarang as-salaf. Salaf, apa itu salaf? Salafun itu artinya apa? Orang-orang yang mendahului kamu. Jadi orang yang mendahului kita dalam segi umur itu dinamakan salaf. Seperti apa? Kata beliau, seperti ayah-ayah kamu atau kerabat-kerabat kamu yang mereka itu di atas kamu dari sisi umur, lebih tua dari kamu. Sekarang mana yang duluan nikah, kamu atau bapak kamu? Hah? Mana yang duluan nikah? Bapak kamu atau kamu? Tunggu dulu Pak, bilang. Kalau nikah yang kedua duluan saya. Bapak saya cuma satu istrinya. Misalnya ya. Dan sekarang yang menikah duluan. Ya jelas bapaknya dulu lah. Baru dia lahir. Nah sekarang berarti bapaknya ini lebih duluan dari dia kan? Dari sisi umur. Itu dinamakan salaf. Orang yang mendahului dia. Jelas dia? Itu mana salaf secara bahasa? Orang yang mendahului dia dari segi umur atau mendahului dia dari segi keutamaan. Itu dari generasi pertama dari kalangan siapa ini? Kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu orang yang mendahului dia dari segi keutamaan, dari segi kebaikan. Itu juga dikatakan salaf. Makanya beliau sebut di sini, makanya mereka dinamakan apa? As-salafus salih. Orang-orang yang mendahului kita dan mereka ini solih, mereka orang yang baik. Itu para sahabat, itu yang disebut salafus salih. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi ini disebut apa? As-salafus salih. Orang-orang yang mendahului kita dari segi apa? Kebaikan, keutamaan. Itu disebut as-salafus salih. Makanya kalau dikatakan ini adalah manhajus salaf, jalannya as-salaf, yang diinginkan apa ini? Ini jalan yang dilalui oleh para sahabat di dalam beragama. Jalan yang terang yang dilalui oleh para sahabat, begini mereka beragama. Jelas ini? Itu namanya as-salafus salih. Jadi as-salaf ini ada 2, ada as-salafus salih, ada as-salafut thalih atau as-salafus su'. As-salih itu artinya baik, benar. Thalih itu tidak baik, atau su' yang jelek. Jadi pendahulu itu ada 2. Jadi mengikuti pendahulu itu ada 2 bentuk. Mengikuti pendahulu yang baik
itu bagus. Inilah mengikuti para sahabat. Ada mengikuti yang tidak baik, mengikuti nenek moyang. Apa disebut di dalam Al-Quran? Celaan terhadap mengikuti nenek moyang. Orang-orang kafir dulu, orang-orang jahiliyah ketika ditanya mereka suruh, jangan kamu lakukan begitu, jangan kamu sembah selain Allah ini. Apa dia katakan? Kami tidak mengikuti kecuali apa yang kami dapati dari nenek moyang kami telah melakukannya. Ini hujah mereka ini. Allah abadikan dalam Al-Quran. Banyak ayatnya ya. Ingat tadi saya tidak sebut karena ini waktu sudah mepet sekali. Kalau yang butuh nanti tinggal SMS saya saja. Ya. Mana tadi Ustaz ayatnya? Nanti aku tunjukkan. Gampang itu? Gampang. Ya? Jelas ini? Kami melakukan apa yang kami jumpai nenek-nenek moyang kami melakukannya. Cuma disebut nenek terus itu ya. Ya kakek moyang lah. Karena biasanya laki-laki disebut. Itu alasannya. Jelas ini? Ini sesat. Karena ketika mereka sesat nanti masuk dalam api neraka, juga ada ayat menyatakan, kenapa kamu masuk neraka? Kami dulu mengikuti nenek moyang kami ini, sehingga kami sesat, menyesal tidak mengikuti Rasul dan orang-orang yang beriman. Ini mengikuti salaf yang tidak baik. Jadi yang diikuti adalah salafus saleh yang baik. Siapa tadi? Itu ketika disebut secara umum as-salafus saleh, secara khusus itu tidak lepas dari tiga ini. Sahabat, tabi'in, muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Jelas ya? Pas jam 3. Tambah 1 menit sedikit. Ya, 1 menit lebih sedikit. Jadi ini makna secara bahasa baru ini. Jadi Imam Al-Manawi mengatakan dalam kitab beliau At-Ta'rif, as-salaf itu bermakna at-taqaddum, yang terdahulu. Jadi jamaknya kalau salaf itu jamaknya aslaf. Kalau satu salaf, kalau banyak salaf, aslaf, pendahulu. Sekarang kenapa muncul ada salafi? Jadi jangan disalah salafi. Salafi itu berasal dari kata salaf. Kalau Imam Bukhari tadi berasal dari negeri apa? Bukhara. Kalau dikatakan orang berasal dari negeri Bukhara dikatakan Bukhari. Kalau orang dari Makassar dikatakan apa? Tambah huruf ya ya. Di dulu. Makassari, ya, Al-Makassari. Berarti dari Makassar. Orang dari Mamuju apa? Al-Mamuju Mujui gitu. Di bahasa Arab ada kaidah, diringankan pakai huruf waw, Al-Mamujui gitu. Kalau dari Kutai Al-Kutawi begitu. Mudah ya? Al-Kutawi. Jadi dari Kutai begitu maksudnya. Jelas ini? Nah, jadi salafi itu adalah yang mengikuti salaf, menisbahkan dirinya kepada salaf, orang terdahulu. Salafi. Kalau zamannya itu salafiyun. Jadi salafi itu adalah penisbatan. Dia ini bukanlah nama suatu kelompok atau nama suatu pimpinan, tapi salafi itu adalah merupakan sebuah sifat. Sebuah sifat yang menyandarkan dirinya kepada mengikuti sahabat dengan benar. Mengikuti as-salafus saleh tadi di dalam beramal, mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang mereka yakini dan mereka amalkan. Kita ikuti juga Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang mereka yakini dan mereka amalkan. Itu maksudnya mengatakan salafi. Saya salafi, artinya saya berusaha mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi sesuai pemahaman para sahabat. Itu namanya salafi. Paham atau belum? Belum? Ditarik telinganya dulu baru paham ini. Ya, maksudnya supaya hilang ngantuknya. Aduh, apa tadi Ustaz bilang ini? Segar dulu. Saya ulang. Baik. Kalau dikatakan salaf tadi apa? Yang mendahului kita. Siapa itu? Dari bapak-bapak kita, itu namanya pendahulu secara bahasa. Tapi yang diinginkan dengan salaf di sini apa? Para sahabat. Ya, para sahabat yang berada di atas kebenaran. Itulah disebut dengan salafus saleh, pendahulu kita yang orang-orang soleh ini dia. Ya jelas ya? Yang mendahului kita dari kita kan mereka duluan dari keutamaan. Ini dari segi keutamaan mereka duluan dari kita. Makanya as-salafus saleh, soleh mereka, baik mereka. Mereka Al-Quran turun kepada mereka, sabda Nabi untuk mereka. Mereka paham bagaimana meyakininya sebab Nabi didik mereka begini keyakinannya. Kalau salah mereka Nabi larang oleh Nabi. Ayat ini begini maknanya, mereka begini kalian amalkan. Paham mereka. Jelas? Ya, jadi mereka ini pendahulu kita soleh mereka, baik. Karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai bagaimana Nabi pahamkan kepada mereka, begitu mereka amalkan. Jelas?
Jelas? Sudah? Nggak ditarik lagi telinganya? Ya sudah ya, hilang ngantuk ini. Sama kita ngantuk. Sudah? Nah sekarang kalau kita menyandarkan, kita ingin mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi sesuai pemahaman mereka. Yang benar mereka amalkan bagaimana? Disebutlah salafi. Penyandaran kepada berusaha mengikuti jalan mereka. Jadi itu adalah sifat. Salafi itu adalah sifat penyandaran kepada mereka. Jadi siapapun dia, apakah orang Indonesia, orang Amerika, orang Arab sana, orang Saudi, orang Yaman, mereka itu sama disebut salafi. Jelas ya? Salafi bukan kelompok, tapi dia adalah sifat. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat asar. Allahu taala a'lam.